Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 7071 sampai bab 7080. Charlie menjawab, tak ada kata pun yang keluar dari mulut. Baginya, ini adalah situasi yang jarang terjadi, kehilangan akal. Tidak tahu harus berkata atau berbuat apa. Namun malam ini, itulah kenyataannya. Jika Tawana menciumku, bahkan meski hanya melalui topeng, sebagai pria dewasa, aku tidak memiliki alasan kuat untuk menolaknya. Tapi inti permasalahannya adalah, dia tak ingin berhenti. Ciuman itu seperti tak berujung. Siapa yang bisa bertahan dalam situasi seperti ini? Dan yang membuat segalanya jauh lebih rumit adalah kenyataan bahwa mereka berada di atas panggung. Ini bukan tempat untuk urusan pribadi. Ini bukan sudut terpencil di balik layar atau ruang tunggu tersembunyi. Ini adalah panggung megah. Ditonton puluhan ribu pasang mata secara langsung. Belum lagi, rekaman malam ini bisa dengan mudah disebarkan secara berani dan ditonton puluhan juta orang di seluruh dunia. Charlie menghela napas dalam hati. Sekalipun dia memiliki mental yang kuat, tidak mudah menanggung tekanan seperti itu. Terlebih lagi, tidak seorang pun bahkan dia yang bisa menebak dampak jangka panjang dari apa yang terjadi malam ini. Namun di sisi lain, Tawana tampak benar-benar tidak peduli. Dia tak menghiraukan menampilkan orang lain. Tak gentar pada sorotan kamera. Bahkan tak menggubris fakta bahwa ciuman mereka mungkin akan menjadi topik utama dunia hiburan esok hari. Jadi bagaimana kalau menonton ada puluhan ribu orang? Apa masalahnya saat berkencan dengan seseorang? Bukankah ada jutaan orang yang memperhatikan? Setiap kali jatuh cinta, masuk berita utama hiburan global. Aku sudah terbiasa dengan semua itu. Dan kini, di hadapannya berdiri Charlie, pria yang kesempatan untuk memeluk dan menciumnya tidak datang setiap hari. Baginya, momen ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ia tidak peduli konsekuensinya. Ia hanya mengikuti apa yang diinginkan hatinya. Dengan suara manis dan nada menggoda, dia mengingatkan Charlie, lagunya sudah berakhir. Tentu saja Tawana tahu lagu telah usai. Namun dia tetap memeluk Charlie erat, seolah takut jika pria itu akan menghilang dalam sekejap mata. Tangannya melingkar kuat di punggung Charlie, dan wajahnya menempel lembut di dada. Charlie asyik gigi. Ia tak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Dengan nada rendah dan ancaman yang tersembunyi di balik suara tenangnya, ia berbisik, "Kalau kamu melakukan ini lagi, aku tidak akan tampil di 3 pertunjukan berikutnya." Ancaman itu berhasil. Tawana terbelalak. Lalu dengan cepat menjawab, "Kalau begitu, kamu tidak boleh curang dalam 3 pertunjukan berikutnya." Setelah itu, dia akhirnya melepaskan pelukannya, menyeka air matanya dengan ujung jarinya, lalu perlahan berbalik menuju Queen yang menunggunya di sisi panggung. Penonton yang sejak tadi menyaksikan semuanya teringat, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Namun tak lama kemudian, mereka melihat sesuatu yang mengejutkan. Tawana menggenggam tangan Queen. Lalu keduanya membungkuk secara bersamaan ke arah para penonton. Tindakan itu membuyarkan kebingungan saat itu. Tawana tersenyum dan berkata, "Maaf, lagunya terlalu menyentuh. Saya benar-benar terhanyut dalam emosi. Terima kasih untuk kesempatan menyanyi bersama Queen." "Terima kasih Iscliffe." Para penonton mulai memahami bahwa mungkin semua ini adalah bagian dari pertunjukan. Mereka pun berpegangan tangan. Kali ini bukan hanya karena kagum, tapi juga karena terharu melihat totalitas sang diva. Tawana memang pantas menyandang gelar ratu. Ia menyanyikan lagu bukan hanya dengan suara, tapi juga dengan hati. Gemuruh tepuk tangan membahana di seluruh penjuru arena, membawa suasana konser menuju puncaknya. Sementara itu, Charlie hanya bisa menghela nafas panjang. Ia dan Queen memang sengaja naik panggung dengan lift demi memberikan kejutan dalam penampilan. Tapi sekarang pertunjukan sudah selesai. Dan sebagai seorang penari pendukung, tidak pantas dia turun bersama sang bintang utama. Maka, dengan langkah tenang namun terbebani,
Ia berbalik dan berjalan meninggalkan panggung. Di sisi lain, Queen tahu inilah saatnya menyudahi ditampilkan. Ia mikrofon mengangkat dan berkata sambil tersenyum anggun. Terima kasih atas undangan dari Tawana. Suatu kehormatan bisa tampil di panggung bersamanya. Atas nama Iscliffe, saya menyambutnya dengan tangan terbuka. Semoga ke depannya, dia bisa lebih sering datang ke Tiongkok dan Iscliffe. Semoga kalian menikmati malam ini. Saya Queen. Sampai jumpa. Sorak-sorai meledak lebih keras dari sebelumnya. Gelombang emosi yang menyapu para penonton mencapai puncaknya. Bagi mereka yang telah membayar mahal untuk menonton pertunjukan ini, malam ini benar-benar menjadi pesta visual dan emosi yang sulit dilupakan. Setelah itu, Queen dan Tawana kembali berpelukan. Ada sesuatu yang hangat dan tulus dalam pelukan itu. Tawana berbisik dengan suara malu-malu. Maafkan aku, Queen, aku benar-benar tidak bisa menahan diri. Queen tersenyum dan menggeleng pelan. Kenapa kamu minta maaf padaku? Aku bukan istri Kak Charlie. Ia menepuk punggung Tawana dengan lembut. Lalu berkata penuh semangat. Lakukan yang terbaik. Ya. Aku akan turun sekarang. Tawana mengangguk pelan. Matanya sedikit berkaca-kaca. Queen lalu melangkah ke atas panggung. Membungkuk terakhir kali ke arah penonton. Memainkan tangan. Dan berkata, terima kasih atas dukungan Anda. Sampai bertemu lagi. Lampu menyala. Dan lift perlahan membawa Queen turun. Meninggalkan panggung yang kini sepenuhnya menjadi milik Tawana. Tawana menarik nafas dalam. Menyelaraskan diri. Saat musik memperkenalkan lagu berikutnya mulai mengalun, ia menutup mata sejenak. Lalu kembali menenggelamkan dirinya dalam dunia musik. Sementara itu, Charlie yang telah sampai di ruang ganti langsung membuka kostumnya, membersihkan riasan, dan mengganti pakaian. Ia menatap bayangan dirinya di cermin. Ada rasa lelah, tapi juga kekesalan dan kebingungan yang tidak bisa disembunyikan. Seandainya aku tahu begini jadinya setelah ceramah itu, aku tak akan pernah menyetujui tarian ini, pikirnya. Aku orang yang menjunjung harga diri. Kalau suatu saat identitasku terbongkar, bagaimana aku akan mempertahankan harga diriku? Pikiran itu terus menggelayuti ingatan itu, hingga tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Masuk, sahutnya. Pintu terbuka dan Queen masuk, membawa senyuman cerah bersamanya. Kak Charlie, sapanya ceria. Ia mendekat dan menatap Charlie dengan senyum menggoda. Malam ini kakak benar-benar beruntung dalam urusan cinta. Ya. Charlie mendesah. Memejamkan matanya sejenak. Keberuntungan apanya? Aku hampir mati malu di atas panggung. Queen tertawa kecil. Ia duduk di samping Charlie. Menatap lekat-lekat. Seorang bintang top memeluk dan mencium Kak Charlie di atas panggung. Kalau itu bukan keberuntungan dalam cinta, lalu apa? Charlie menggeleng dengan serius. Tidak, aku tidak punya perasaan seperti itu. Kami hanya, ya, setengah pasangan dan setengah teman. Setelah kejadian tadi, aku hanya ingin menghilang dari muka bumi. Bagaimana mungkin itu dianggap keberuntungan romantis? Queen membalas dengan senyum nakal. Kalau begitu, berarti standar keberuntungan dalam percintaan versi Kak Charlie memang tinggi sekali. Lalu, tanpa memberi waktu bagi Charlie untuk menanggapi, Queen berdiri, mencondongkan tubuh ke arahnya, dan berkata dengan suara pelan, tapi, kalau ini, apakah termasuk? Sebelum Charlie sempat bertanya, apa maksudmu? Queen sudah berjinjit dan mencium bibir. Ciuman itu datang tiba-tiba, lembut, namun tegas, hangat dan penuh keberanian. Bibirnya semanis buah ceri yang baru dipetik lembut dan menggoda. Charlie membeku, otaknya kosong. Saya tidak sempat berpikir, namun jantungnya berdetak kencang, sangat kencang. Queen memejamkan mata, memperdalam ciumannya, seolah tak ingin segera melepaskannya. Di tengah keheningan, di tengah gemuruh perasaan yang membuncah, Charlie bertanya dalam hati. Charlie, kamu ini seorang master. Seorang ahli bela diri yang bahkan perkumpulan penghancuran King gagal membunuhmu. Tapi sekarang, kamu diserang bertubi-tubi oleh dua wanita. Apa ini berarti kamu benar-benar sedang memasukkan harga dirimu sendiri? Pada saat itu, Charlie sendiri tidak yakin haruskah dia bereaksi. Atau justru menahan diri untuk tidak bereaksi sama sekali. Bibir Queen yang lembut dan manis diciumnya. Seolah-olah dia telah membaca mantra untuk membekukannya. Membuatnya merasa tidak bisa bergerak. Setelah waktu yang lama, dia merasakan napas Queen semakin berat. Dan dia juga merasakan dorongan yang semakin sulit ditekan.
Meski ia enggan mengakuinya, gelora antara pria dan wanita perlahan merambat, menjalari udara, memenuhi ruangan dengan aura yang samar-samar namun menggoda. Hati Charlie tiba-tiba merasa sangat bermusuhan. Sampai sejauh ini, dia selalu menganggap Queen sebagai saudara perempuannya dan tidak pernah mempunyai pikiran yang tidak pantas terhadapnya. Namun bertahun-tahun telah berlalu, gadis kecil itu kini telah tumbuh menjadi seorang wanita muda dewasa nan memesona, yang tetap setia menyimpan perasaan untuknya. Sekarang, dia bahkan sangat berani untuk mulai menciumnya, dan bahkan menciumnya yang penuh gairah. Perasaan ini membuatnya menolak secara psikologis. Tetapi secara fisik ia merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam perangkap yang tidak dapat dilepaskannya. Di tengah kegelisahan itu, ia pun diam-diam kecewa pada dirinya sendiri. Baru kali ini ia sadar, hatinya tak setangguh yang selama ini ia bayangkan. Sebelum ini, dia berpikir dirinya tidak punya kelemahan. Tapi sekarang dia menyadari bahwa sebenarnya dia punya kelemahan. Ketika gejolak itu semakin memuncak, Charlie perlahan menarik diri dari mencium Queen. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Nana, jika ada yang melihat ini, reputasimu akan hancur." Tatapan Queen menantangnya, penuh keberanian. "Apakah aku perlu peduli?" tanyanya. Mata bersinar tegas. Charlie berkata dengan tak berdaya, "Kamu seharusnya peduli. Kamu harus peduli." "Aku tidak peduli sama sekali," jawab Queen dengan tegas. Ia berdiri berjinjit, mendekat lagi padanya. Tak ingin memberi kesempatan Charlie mundur. Ia memeluk pinggangnya dan kembali mencium bibir pria itu. Sambil menciumnya, suara Queen terdengar samar dan penuh emosi. "Kak Charlie, aku bisa menerima saat Tawana menciummu, karena aku tahu hati ada padamu. Tapi jangan lupa, aku pun memiliki kamu di dalam hatiku. Dan ini sudah lebih dari 20 tahun lamanya." Setelah itu, dia akhirnya memberanikan diri. Matanya merah, suaranya lembut, dan berkata, "Kakak Charlie, aku tahu bahwa apa yang disebut perjanjian 3 tahun yang kamu janjikan kepada orang tuaku sebelumnya hanyalah taktik yang menahannya. Aku mengerti situasi dan kesulitanmu. Aku tidak menuntut pernikahan darimu. Bahkan jika kita tak pernah menikah di masa depan, aku bisa menerimanya. Tapi aku ingin punya seorang anak darimu. Kebetulan kali ini kamu akan tinggal di Eastcliff beberapa hari. Maukah kamu berjanji padaku?" "Bagaimana? Mau." Charlie segera menggelengkan kepalanya. "Nana, hal semacam ini bukan urusan sepele. Kamu bilang sebelumnya bahwa kamu akan memberiku waktu. Mengapa kamu tiba-tiba mengangkat topik ini sekarang?" Queen berkata dengan sedih. "Bukankah aku melihat Tawana menciummu? Karena dia begitu berani, maka keberanianku seharusnya lebih besar darinya. Sudah berapa lama dia menyukaimu? Dan sudah berapa lama aku menyukaimu? Karena dia memiliki keberanian untuk menciummu, maka aku memiliki keberanian untuk menyerahkan seluruh diriku padamu." Dengan gemetar, dia menyeka air matanya. Wajahnya tampak penuh tekad saat berkata, "Asal kamu mengangguk, aku akan pergi bersamamu malam ini. Atau, kamu bisa ikut pulang ke rumah bersamaku." Charlie segera menggelengkan kepalanya. "Nana, hal semacam ini bukan urusan sepele. Kamu bilang sebelumnya bahwa kamu akan memberiku waktu. Mengapa kamu tiba-tiba mengangkat topik ini sekarang?" Queen berkata dengan sedih. "Bukankah aku melihat Tawana menciummu? Karena dia begitu berani, maka keberanianku seharusnya lebih besar darinya. Sudah berapa lama dia menyukaimu? Dan sudah berapa lama aku menyukaimu? Karena dia memiliki keberanian untuk menciummu, maka aku memiliki keberanian untuk menyerahkan seluruh diriku padamu." Dengan gemetar, dia menyeka air matanya. Wajahnya tampak penuh tekad saat berkata, "Asal kamu mengangguk, aku akan pergi bersamamu malam ini. Atau, kamu bisa ikut pulang ke rumah bersamaku." Charlie hanya bisa menghiburnya dengan sabar. "Nana, sekarang bukan saatnya untuk membahas masalah ini. Jangan lupa bahwa aku sudah menikah. Jika aku berhubungan badanmu dan kamu mengandung anakku, lalu apa tanggung jawabku? Itu akan menjadi skandal perselingkuhan. Anak haram, kamu mungkin tidak akan bisa menundukkan kepala dan bertahan. Dan aku bahkan tak akan bisa melihat diriku sendiri di cermin." Air mata Queen jatuh saat dia berseru, "Aku hanya ingin memberikan diriku kepadamu. Aku sudah sangat tua, dan aku selalu menjaga kesucianku untukmu.
Tahukah kamu betapa berantakannya orang-orang di industri hiburan? Di sana, hal semacam ini sudah bukan lagi hal yang tabu. Sama seperti Tawana, sejarah cintanya lebih tebal dari ensiklopedia. Tapi kamu dapat melihat bahwa dia menikmati setiap hubungan. Setiap wanita ingin diperhatikan dan berharap untuk menikmati semua cinta yang diberikan padanya. Aku juga menginginkan itu. Melihatnya menangis. Charlie buru-buru menyeka air matanya dan berkata dengan cemas. Lihat, mengapa kamu menangis? Banyak hal yang bisa diselesaikan secara perlahan. Aku juga punya banyak hal yang perlu diselesaikan secara perlahan. Dan jangan biarkan dirimu terpengaruh oleh Tawana. Kamu dan dia berasal dari dunia yang berbeda. Perlahan, emosi Queen mulai mereda. Namun nada marahnya masih tertinggal ketika dia berkata, dia sudah mencintai banyak pria. Dan dia pernah memiliki masing-masing dari mereka. Tapi aku hanya mencintai. Tapi tak pernah bisa memilikimu. Charlie juga sedikit meremehkan. Jika dia membawa topik itu ke sini, dia akan merasa sangat malu. Ia memang punya seorang istri. Dan beberapa wanita yang menaruh kepercayaan padanya. Tapi siapa dari mereka yang benar-benar dia miliki? Antara dirinya dan Claire, selalu ada dinding tak kasat mata. Semakin lama, ia semakin kehilangan hasrat untuk menjalin keintiman dengan Claire. Namun sebagai seorang pria tradisional, dengan ayahnya sebagai panutan, Charlie tak pernah ingin mewujudkan pernikahannya dengan berselingkuh. Kalau dipikir-pikir lagi, ia dan Queen berada dalam situasi yang mirip. Mereka berdua berpegang teguh pada tujuan akhir demi orang-orang yang mereka cintai. Namun pada titik tertentu, mereka berada dalam dilema karena tidak bisa mendapatkan cinta yang mereka inginkan. Queen awalnya ingin menggerakkan genit dan merajuk. Namun begitu melihat ekspresi Charlie berubah dari bingung menjadi murung dan sendu, ia menyadari akan sesuatu yang jauh lebih dalam. Mungkinkah saudaraku tercinta Charlie dan istrinya Claire tidak pernah memiliki keintiman fisik yang nyata? Aku rasa memang seharusnya begitu. Queen menebak dalam hatinya. Kalau tidak, kenapa mereka sudah bertahun-tahun menikah tapi belum juga punya anak? Dan melihat ekspresi malu Charlie, dia menjadi lebih yakin dengan asumsinya. Pada saat itu, semua keluhan di hatinya hilang. Yang tersisa hanyalah rasa iba yang mengalir deras ke pria di hadapannya. Dia sangat ingin memeluk Charlie dan berbisik di telinganya dengan tulus. Wanita itu tidak mau menyerahkan dirinya padamu. Tapi aku bersedia. Wanita itu tak mau melahirkan anak darimu. Tapi aku menginginkannya dengan sepenuh hati. Tetapi kalau dipikir-pikir lagi, dia seharusnya tidak mengucapkan kata-kata itu saat ini. Tidak hanya akan membuka bekas luka Charlie, tetapi juga akan membuat dirinya lebih terlihat seperti seorang simpanan. Namun semakin dipikirkan, semakin banyak keluhan yang menumpuk di dada dan tak ada tempat untuk meluapkannya. Sebenarnya, akulah yang tersakiti sejak awal. Sejak kecil aku sudah bertekad untuk menjadi istri kakak Charlie. Dan kedua orang tua dari kedua pihak sudah mengaturnya. Jika bukan karena kejadian waktu itu, aku mungkin sudah menikah dengan Kak Charlie sejak lama dan sudah punya beberapa anak sekarang. Lalu apa hubungan Claire dengan dia? Claire, gejolak terus berlanjut dalam hati Queen. Jika kamu baik kepada Kak Charlie, aku akan bersamanya. Tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargai berkat-berkatmu. Kamu telah menikah dengan Kak Charlie selama beberapa tahun dan kamu masih belum mau berkomitmen padanya. Ada apa? Apakah kamu pikir Kak Charlie tidak layak untuk dicintai? Jika kamu benar-benar berpikir begitu, mengapa kamu tidak menceraikan Kak Charlie saja dan mengakhiri pernikahan ini hanya dengan nama? Kesedihan mengunci hati Queen. Ia tak pernah membayangkan bahwa Ashley Acker, yang selama ini ia kenal dengan baik, ternyata membela menantunya tanpa ragu. Sementara itu, Stephen telah menaiki kapal kargo. Kini tengah dalam perjalanan melintasi laut, kian dekat menuju Cina. Ashley, yang selalu cepat dalam mengambil keputusan, telah memesan Stephen untuk diam-diam menemui Claire begitu ia tiba di Tiongkok. Kini, saatnya telah tiba untuk mengakhiri pernikahan cacat antara Charlie dan Claire untuk selamanya. Saat Queen masih tenggelam dalam kebahagiaan mencium Charlie, berita Tawana mencium penari bertopeng dengan penuh gairah sudah menjadi topik hangat dalam pencarian hiburan di berbagai saluran hiburan seluruh dunia. Untuk sementara waktu, gempar seluruh dunia. Semua orang tahu Tawana memiliki sifat pemarah. Tetapi tak seorang pun pernah melihatnya begitu lepas kendali. Terlebih lagi, dia punya pacar.
Setelah menonton video langsungnya, banyak penggemar bertanya-tanya, apakah Tawana benar-benar tenggelam dalam permintaannya? Kalau mereka terlalu asyik dengan lakonnya, wajar saja kalau mereka berinisiatif berpelukan dan berciuman. Apalagi, lagu yang mereka bawakan bercerita tentang dua kekasih yang bertemu kembali setelah berpisah sekian lama. Kalau saja dia tidak begitu tenggelam dalam lakonnya, panggung pertunjukan semacam ini akan menjadi agak terlalu tak terkendali. Bahkan bagi para penggemar barat yang terkenal lebih liberal, adegan itu terasa sulit untuk dicerna. Agen Tawana tidak sabar menunggu Tawana menyelesaikannya untuk membahas masalah tersebut di dekatnya. Ia segera menyusun strategi krisis sebelum konser selesai. Dalam hitungan menit, dia sudah berkomunikasi dengan semua media yang bekerja sama. Dia segera mengeluarkan siaran pers, menyalahkan semua perilaku Tawana di panggung pada lagu tersebut. Dengan mengatakan bahwa ia memang tenggelam dalam cerita yang disajikan oleh lagu Mandarin tersebut dan tidak dapat melepaskan diri. Itulah alasannya ia sangat mendalami peran tersebut. Untuk meredakan kesalahpahaman para netizen mancanegara, manajer pun meminta bantuan seorang penulis yang mahir berbahasa Mandarin untuk menyusun artikel ringan yang membedah makna lagu tersebut. Dalam artikel itu, latar belakang lagu berjudul Assassin dijelaskan dengan gamblang dianalisis secara mendalam, kalimat demi kalimat. Bahkan kisah sejarah legendaris Jingke membunuh Raja Qin turut dikemas ulang agar dapat dinikmati oleh pembaca global. Lagu Assassin merupakan ciptaan sekunder yang terinspirasi dari kisah Jingke yang membunuh sang pangeran. Kisah aslinya tidak memuat romansa. Tidak ada wanita yang terlibat dalam pembunuhan Qin oleh Jingke, jadi tidak bisa dijadikan lagu cinta. Oleh karena itu, sang penulis lirik mengarang cerita fiksi tentang seorang pembunuh, menambahkan kisah cinta dan akhir yang sempurna di dalamnya. Artikel itu juga menekankan bahwa cerita tentang pembunuhan Jingke terhadap sang pangeran telah beredar di Tiongkok selama lebih dari 2000 tahun. Ini bukan sekadar cerita sejarah, melainkan refleksi dari semangat kesatria yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Tiongkok. Kedalaman emosinya tak bisa disamakan dengan kisah sejarah biasa. Ketika penggemar asing mengetahui latar belakang spesifik dan niat awal lagu tersebut, mereka akhirnya luluh. Menerima penjelasan bahwa dia terlalu tenggelam dalam drama. Melihat tren yang berani akan berbalik, agennya bertindak cepat dan mengumumkan kepada publik bahwa Assassin adalah lagu Mandarin favorit Tawana. Dan alasan dia ingin menyanyikan lagu ini bersama Queen adalah karena dia sangat menyukainya. Setelah diadakannya rendering dan penelitian darurat ini, resolusi suara-suara mengejutkan di internet telah banyak berkurang. Terlebih lagi, masalah ini mulai berkembang ke arah yang sangat menguntungkan bagi Tawana dan Queen. Para penggemar mancanegara pun tak luput dari jatuh hati dengan lagu China ini. Jumlah pemutaran Assassin di luar negeri langsung melonjak, dan bahkan menduduki puncak tangga lagu pemutaran musik terpopuler di seluruh dunia. Setelah para penggemar luar negeri menyukai lagu tersebut, mereka juga memiliki kesan yang lebih baik terhadap Queen. Bagi Tawana, tidak perlu disebutkan. Dia adalah bintang yang sangat besar, tetapi dia masih bisa menempati begitu banyak di atas panggung. Ia hanyalah seorang panutan di kalangan penyanyi, dan penggemarnya yang menyukai langsung semakin menyukainya. Tetapi saat ini, Trevor, yang berada jauh di Amerika Serikat, baru saja bangun dan bersiap untuk menghadiri tim pelatihan. Tiba-tiba, ia melihat berita tentang konser Tawana di ponselnya. Saat dia mengkliknya, dia tahu siapa pria bertopeng yang menari sambil membawa pedang itu. Itu pasti Charlie. Dan mencium itu, bukan sekedar akting. Ia mengenal betul-betul Tawana itu adalah ciuman yang penuh cinta. Bukan sekadar tuntutan panggung. 6. Perasaan tidak nyaman menyergap Trevor. Sejujurnya, sejak awal ditetapkan dengan Tawana, ia sudah berada di bawah tekanan besar. Pertama-tama, kisah cinta Tawana benar-benar terlalu berantakan. Siapapun yang jatuh cinta padanya akan mendapat tekanan dari media dan publik. Kedua, kemampuannya dalam mencari uang memang tidak sebaik Tawana, dan ia sedikit akan diolok-olok sebagai seorang gigolo. Namun karena Tawana selalu memakinya, dia menebus tekanan besarnya melalui perasaannya. Namun sekarang situasinya berbeda. Tawana jelas tersentuh oleh Charlie. Dan begitu kejadian ini terjadi, kesimpulannya menjadi lebih pasti. Sebelum meninggalkan Tiongkok, dia telah memikirkan mengetahui Tawana. Saat itu, dia berpikir,
Asalkan Tawana bisa menyimpan perasaannya terhadap Charlie di dalam hatinya. Dan terus bersamanya dengan mantap. Dia tidak akan bisa menerimanya. Seperti apa yang dikatakan orang Cina. Jika Anda ingin menjalani kehidupan yang layak, Anda harus memiliki sesuatu yang hijau di kepala Anda. Namun, dia tidak pernah menyangka Tawana akan membiarkan dirinya pergi seperti ini tidak lama setelah dia meninggalkan Tiongkok. Dia menonton video di ponselnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggeram marah. Apakah dia tidak pernah memikirkan perasaanku ketika dia mencium Charlie di atas panggung di depan puluhan ribu orang? Orang lain tidak tahu siapa dia. Tetapi aku tahu. Orang lain tidak tahu seperti apa mentalitasmu. Tapi aku tahu. Trevor tidak dapat menahan emosinya dan tanpa sadar air mata pun mengalir di wajahnya. Padahal, dia menghubungi sebuah perusahaan perhiasan yang sangat terkenal. Meminta mereka untuk membantu membuat cincin berlian khusus untuk lamarannya. Bagaimanapun, Tawana secara implisit telah menyetujui lamarannya di pesawat pribadi miliknya. Namun dalam situasi ini, Trevor sedang berjuang. Sementara itu, Tawana masih tenggelam dalam euforia konser perdananya di East Cliff. Karena dia mencium Charlie, dia merasakan kelegaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di hatinya. Sehingga dalam pertunjukan berikutnya, dia dapat dikatakan telah tampil melampaui level biasanya. Setiap lagu yang dinyanyikannya lebih bagus dari lagu sebelumnya. Bahkan lebih bagus dari CD yang direkam di studio rekaman. Para penggemar sangat gembira dan menganggap bahwa konser tersebut sepadan dengan setiap sen yang mereka keluarkan. Karena mereka dapat menyaksikan penampilan panggung terbaik Tawana. Dan Tawana benar-benar bekerja keras. Dia ingin membuat konser ini menjadi yang paling sempurna dalam karir menyanyinya. Tidak diragukan lagi. Dengan cara ini, konser ini akan terus menyebar di platform berita dan media sosial. Terus kumpulkan popularitas. Dan lebih banyak orang yang melihat adegan dia berciuman dengan Charlie. Dia merasa bahwa ini adalah hal yang sangat sejuk dan menenangkannya. Ketika dia selesai menyanyikan lagu terakhir dan mengucapkan selamat tinggal kepada penonton, dia begitu gembira hingga air mata kembali mengalir di matanya. Dia memegang mikrofon dan berkata dengan suara serak, "Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih seluruh staf. Terima kasih East Cliff. Ini adalah penampilan paling sempurna yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Saya rasa akan sulit untuk melampauinya di masa mendatang. Saya harap kalian menyukai penampilan ini. Terima kasih sekali lagi atas dukungan kalian. Terima kasih semuanya." Puluhan ribu penonton menampilkan kegirangan. Tawana, dengan air mata di matanya, akomodasi tangan hingga hadirin dan melangkah kembali ke panggung, sambil berteriak lagi, "Terima kasih, semuanya. Selamat malam, semuanya. Selamat tinggal." Kemudian dia membungkuk dalam-dalam. Angkat perlahan membawa turun. Kemudian pita warna-warni yang tak terhitung jumlahnya melayang dari langit, menciptakan efek visual yang sempurna. Banyak penonton yang sangat tersentuh dan menangis saat menyaksikan Tawana menghilang dari panggung. Tepuk tangan, sorak-sorai dan teriakan terus-menerus tanpa tanda-tanda akan mereda. Begitu Tawana turun dari lift, agennya yang sudah menunggu di sana tak berkuasa menahan diri untuk bertanya kepadanya. "Tawana, apa yang sedang kamu pikirkan? Kamu melakukan sesuatu yang sangat kontroversial di depan puluhan ribu orang. Kamu tahu seluruh dunia sedang membicarakanmu, kan?" Tawana tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Tidak peduli bagaimana mereka membahasnya. Jangan jelaskan apapun padaku." Agen itu melihat dengan pandangan samar dan berkata, "Saya sudah menjelaskannya kepada Anda. Apakah kamu sudah memberiku penjelasan yang sebenarnya?" Pertanyaan itu meluncur cepat dari bibir Tawana. Matanya menatap lurus penuh selidik. "Bagaimana Anda menjelaskannya?" Dia mendesak. Agen yang berdiri di hadapannya hanya bisa menghela napas sebelum akhirnya menjawab, "Saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda sangat menyukai lagu itu. Dan terlalu larut dalam alur emosinya. Bagaimanapun juga, Anda adalah penyanyi profesional. Anda selalu total saat tampil." Tawana menanggapinya dengan tenang. Nada suaranya datar namun tajam. "Sebenarnya, aku tidak begitu menyukai lagu itu. Lagu itu bukanlah karya-karya terbaik yang kutulis sendiri." Agen itu tampak sedikit kikuk. Wajahnya memucat karena malu. Ia tahu betul. Tawana memang selalu angkuh soal musik. Berbeda dengan Queen yang bukan jebolan jurusan musik dan tak bisa menulis atau mengubah lagu. Tawana justru sebaliknya.
Ia menciptakan hampir semua lagu yang ia nyanyikan. Sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu, Tawana memiliki standar yang tinggi dan rasa bangga yang besar terhadap karyanya sendiri. Penyanyi sekali berdirinya jarang memberikan apresiasi pada karya orang lain, terlebih lagi karena kemampuannya menulis lagu sudah diakui dunia, khususnya dalam ranah musik pop internasional. Agen itu memahami karakter Tawana. Maka, dengan suara rendah dan sedikit khawatir, ia berbisik, "Penjelasan yang kami berikan saat ini adalah yang paling aman bagimu. Kalau tidak, jika rumor itu menyebar luas, kamu akan jadi sasaran kecaman publik. Jangan lupa, kamu punya pacar. Di mata publik, hubungan kalian selalu terlihat harmonis." Tawana sinkronisasi tangan. Ekspresi kesal. "Saya mengerti. Cukup. Kalau ada masalah selanjutnya, ikuti saja arah ini." Tak lama kemudian, dia bertanya, "Di mana Tuan Wade dan Noah Golding sekarang?" "Di ruang ganti," jawab sang agen. "Bagus." Tanpa ingin membuang waktu lebih lama dengan agennya, Tawana segera melangkah cepat menuju ruang ganti. Di ruang ganti, situasi canggung yang sempat menimpa Charlie perlahan mulai mereda. Queen yang tengah merasa sangat senang karena berhasil mencium Charlie, tampak tenang dan tidak menekan suasana. Namun justru karena sikap itu, Charlie sedikit kelimpungan. Ciuman hangat dan mesra yang terjadi tadi bukanlah hal sepele baginya, itu adalah yang pertama baginya, dan berlangsung cukup lama. Ketika suara ketukan terdengar di pintu, Queen segera berkata, "Masuk saja." Tawana pun mendorong pintu dan melangkah masuk. Queen menyambutnya dengan senyuman. "Selamat, Tawana. Penampilanmu hari ini luar biasa. Aku rasa ini konser terbaikmu sejauh ini." "Ya," sahut Tawana dengan gembira. "Saya juga merasa begitu. Rasanya belum pernah saya tampilkan sebaik ini. Setiap lagu saya nyanyikan dengan kemampuan terbaik saya." Usai berkata demikian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Charlie yang berdiri di sekelilingnya. Dengan ekspresi sedikit malu, ia berkata, "Tuan Wade, saya sungguh minta maaf. Tadi saya terlalu larut di atas panggung." Charlie yang awalnya merasa cukup malu karena kejadian tadi, akhirnya tersenyum kecil. Didesak oleh sikap santai Queen, ia mulai merasakan apa yang dilakukan Tawana tak terlalu keterlaluan. Dengan nada santai ia menanggapi, "Tak apa, saya bisa memahami. Tapi kalau kamu manggung lagi di lain waktu, jangan ulangi itu. Kalau tidak, saya akan memuji kerja." Tawana sudah tak berharap bisa menciumnya di balik topeng selama konser berlangsung. Apalagi jika dilakukan 3 kali lagi di tur berikutnya di East Cliff. Ia sudah puas hanya dengan satu kesempatan kali ini. Maka, ia segera berjanji, "Tenang saja, Tuan Wade. Lain kali tidak akan saya ulang." Queen tersenyum, lalu mengingatkan, "Tawana, malam sudah larut. Kita harus segera pulang. Kamu perlu istirahat. Besok masih ada pertunjukan." Tawana mengangguk, lalu bertanya, "Queen, apakah kamu dan Tuan Wade punya rencana lusa?" "Saya libur lusa, dan ingin jalan-jalan di East Cliff. Mungkin naik ke tembok besar, mengunjungi kota terlarang, atau tempat menarik lainnya." Queen menanggapi sambil tersenyum. "Kalau kamu naik ke tembok besar, kamu memerlukan setidaknya beberapa lusin pengawal. Kalau tidak, penggemarmu pasti akan mengelilingimu." Tawana terkekeh. "Bagaimana kalau aku menyamai? Itu justru lebih sulit," jawab Queen sambil menggeleng pelan. "Kamu terlalu mencolok sebagai orang asing. Lagi pula, penggemarmu pasti bisa mengenalimu dari ciri-ciri fisik. Sekalipun kamu membungkus dirimu secara rapat, tetap saja akan ketahuan." "Apa yang harus kulakukan?" gumam Tawana. Nadanya menyesal. "Aku sungguh ingin berkeliling dan melihat-lihat kota ini." Queen menenangkan. "Kamu boleh pergi secara terbuka. Tapi jangan harap ada privasi. Aku bisa menemanimu. Tapi Kak Charlie jelas tidak bisa." Charlie mengangguk. "Sangat bagus kalian berdua bisa pergi. Jalan-jalan, bersenang-senang. Biarkan penggemar Tawana dari luar negeri melihat Tiongkok yang sesungguhnya. Itu justru akan membawa suasana baru." Tawana menatap Charlie dengan bingung. "Tuan Wade, mengapa Anda tidak bisa ikut dengan kami? Anda juga bagian dari tim kami." Charlie kecil tersenyum. "Apa identitas saya? Direktur Feng Shui. Tugas saya mengatur Feng Shui tempat konsermu. Mana mungkin saya tiba-tiba ikut naik ke tembok besar atau ke kota terlarang. Tembok besar atau ke kota terlarang punya sejarah ratusan bahkan ribuan tahun.
Dan kota terlarang adalah istana kerajaan. Sebagai ahli Feng Shui, saya tak pantas memberi instruksi di sana. Queen menimpali. Ya, aneh juga kalau kakak Charlie ikut bermain dengan kita. Istrinya pasti akan bingung kalau melihatnya. Lagi pula, dia tidak suka tampil di depan umum. Kalau dia keluar bersama kita, pasti jadi sorotan media. Jadi begitu, Tawana hanya bisa mengangguk pelan. Kekecewaan tergambar jelas di wajahnya. Ia memang berencana memanfaatkan waktu liburnya untuk bisa menghabiskan waktu bersama Queen dan Charlie. Terutama untuk lebih dekat dengan Charlie. Namun kenyataannya berkata lain, Charlie tetap enggan tampil di publik. Dalam situasi ini, dia agak muak dengan identitasnya sebagai artis dan dia tidak memiliki ruang pribadi. Andai saja ia dan Queen bukanlah selebritas, mereka bertiga mungkin bisa berjalan bersama tanpa menarik perhatian siapapun. Akhirnya, ia berkata kepada Queen, "Kalau begitu, ayo kita pergi berdua saja. Aku yakin setelah malam ini, pasti akan ada banyak pencarian populer tentang kita. Ayo kita manfaatkan momen ini untuk memperkuat citra sahabat dekat di hadapan publik. Sekaligus jadi ajang mempromosikan budaya Tiongkok juga." Sambil berbicara, Tawana menatap Charlie dan melanjutkan dengan nada tulus. "Tuan Wade, sebenarnya, banyak pemberitaan media barat tentang Tiongkok sangat tidak adil. Saya sendiri dulu enggan mengadakan konser di sini karena mempengaruhi stigma Tiongkok yang mereka buat. Saya pikir itu tertinggal, miskin, dan tertutup. Tapi begitu saya datang, saya melihat sendiri Tiongkok itu ramah, terbuka, modern, dan maju. Dan yang paling penting, punya sejarah serta budaya yang luar biasa panjang. Kalau saya bisa membantu membuka mata publik barat tentang kebenaran ini, saya akan melakukannya dengan senang hati." Charlie terlihat sedikit terkejut mendengar kesadaran yang begitu jernih dari Tawana. Ia mengangguk dan berkata, "Bagus kalau kamu berpikir seperti itu. Nanti saya minta tim menyebarkan info ini di platform video pendek, biar banyak influencer datang dan siaran langsung." Tawana mengangguk serius. "Saya masih punya 2 atau 3 hari sebelum berangkat ke Shanghai. Saya akan menggunakan waktu ini untuk menjelajah East Cliff." Tiba-tiba, ekspresi berbinar. "Mungkin saya bisa mulai siaran langsung setiap kali berkunjung ke kota-kota di Tiongkok, dan menunjukkan sisi otentik negeri ini ke dunia." Charlie tersenyum dan mengacungkan jempol. "Hebat. Kalau pemerintah China mengangkatmu jadi duta promosi pariwisata, kamu harus setuju." Tanpa ragu, Tawana menjawab, "Kalau mereka mengundang saya, tentu saya terima. Itu akan jadi kehormatan besar bagi saya." Setelah mengantarkan Queen pulang, Charlie kembali sendirian ke rumah lama keluarga Wade. Namun, belum sempat menenangkan diri, ia menyadari konser malam itu telah menghebohkan media sosial, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Di Weibo domestik, 8 dari 10 topik yang tengah viral berkaitan dengan konser tersebut. Yang lebih mengejutkan, 4 di antaranya secara langsung menyinggung dirinya sendiri. Tawana mencium penari pria misterius. Siapa sebenarnya penari pria misterius itu? Mencari petunjuk tentang penari pria misterius di seluruh internet. Ilmu pedang tradisional Tiongkok ternyata bisa sekeren ini. Charlie tidak bisa menahan desahan penyesalan. Jika aku tahu konser Tawana akan memicu kehebohan yang begitu besar, dia tidak akan pernah menyetujui permintaannya dan Queen untuk menghadirkan latar penari. Baru melihat sekilas tren yang sedang ramai dibicarakan, Charlie langsung menyadari dirinya lah kini yang menjadi pusat perhatian para pemburu berita dan penggemar gosip dari berbagai penjuru dunia. Bagi Charlie, yang selama ini terbiasa hidup dalam kerendahan hati dan ketenangan, sorotan sebesar ini sama sekali bukan kabar baik. Di Aurus Hill, Claire yang tengah bersantai juga tanpa sengaja menemukan berbagai berita heboh yang membanjiri ponselnya. Sebagai penggemar Tawana, ia sudah lama mengikuti karir penyanyi ternama itu. Bahkan beberapa waktu lalu, ia sempat menjalin hubungan pribadi dengan Tawana. Yang lebih menarik lagi, suami Charlie kini menjabat sebagai direktur Feng Shui untuk tim Tawana. Maka wajar jika ia menaruh perhatian lebih pada konser yang diadakan di East Cliff tersebut. Saat melihat berbagai pemberitaan yang tengah panas diperbincangkan, Claire memutar spontan video terkait. Begitu sosok pria bertopeng itu muncul di layar, memancarkannya langsung terusik ada yang terasa begitu familiar. Bertahun-tahun dia dan Charlie hidup bersama. Walau hubungan mereka belum pernah menyentuh batas terakhir,
membuat Claire sangat mengenal gerak-gerik suaminya dan sangat akrab dengan satu sama lain. Ia bisa mengenali Charlie bahkan hanya dari siluet tubuhnya. Sosok dalam video itu tampak bersenjata lengkap di atas panggung. Mengenakan baju zirah hitam, sepatu bot tinggi, sarung tangan, dan topeng yang menutupi seluruh wajah bahkan tidak memperlihatkan mulut. Rambutnya tampak kuno dan terurai panjang, jelas itu wig, menutupi rambut aslinya. Dengan semua penyamaran itu, seharusnya mustahil bagi siapapun yang mengenalinya. Namun Claire justru merasa sebaliknya. Setiap langkah, gerakan, dan postur tubuh pria bertopeng itu, semuanya memberikan kesan deja vu. Terus membisikkan satu nama dalam ingatan Charlie. Sempat terlintas pertanyaan dalam hatinya. Mengapa penari ini begitu mirip dengan suamiku, Charlie? Namun ia buru-buru menggeleng, menjawab keraguannya sendiri. Dia berpikir dalam hati, Charlie ke Eastcliff sebagai direktur Feng Shui untuk Tawana, bukan untuk menari di atas panggung. Lagi pula, aku tak pernah tahu dia pandai menari dengan pedang. Gerakan pria itu jelas bukan hasil latihan singkat. Sangat terampil. Seperti pendekar sejati. Sangat profesional pada pandangan pertama. Meski begitu, perasaan aneh itu tetap mengendap. Ia mencoba merangkai kepingan logika. Tawana biasanya tidak mengundang tamu spesial dalam banyak konser sebelumnya. Tapi kali ini dia mengundang Queen. Rasanya sangat aneh. Dan, Queen memulai perpisahan di Aurus Hill, kota tempat tinggal kami, padahal dia berasal dari Eastcliff. Claire menoleh. Pikirannya berkecamuk. Ada yang janggal. Tapi dia tak bisa mengetahuinya dengan pasti. Sejak menikah dengan Charlie, kali ini pertama ia merasa begitu risih. Secara keseluruhan, tangannya mengambil ponsel. Ia menekan ikon panggilan video dan menghubungi Charlie. Saat ini, Charlie baru saja selesai membersihkan diri di rumah tua keluarga Wade. Alih-alih langsung beristirahat, ia memilih duduk di depan meja mendiang ayahnya, memandangi beberapa kenangan dan buku-buku lama ayahnya. Ketika layar ponselnya menyala menampilkan notifikasi panggilan video WeChat, ia sempat terkejut. Jarang ada orang yang berani meneleponnya, apalagi lewat video. Bahkan Claire pun, yang selama ini selalu menjaga sopan santun dalam hubungan mereka, hampir tak pernah menghubunginya melalui video call tanpa alasan. Saat Charlie membuka ponselnya, dia menemukan bahwa video call itu sebenarnya dari istrinya, Claire. Dia luar biasa gugup dan untuk sesaat dia tidak tahu apakah dia harus menerima video tersebut. Sesaat dia ragu, tapi cepat menyadarinya jika dia tidak menjawab, Claire bisa saja curiga dan berpikir yang bukan-bukan. Setelah terdiam sejenak, dia menarik napas dalam, lalu menekan tombol jawab. Wajah cantik Claire, yang keindahannya mampu menyaingi bulan dan bunga-bunga musim semi, segera muncul di layar. Dengan nada heran, Claire bertanya, "Suamiku, kau di mana? Ini tidak tampak seperti hotel." Charlie mengucapkan kata-kata yang baru saja terpikir olehnya dan tersenyum. "Aku menginap di sebuah rumah halaman yang diatur oleh Tuan Cameron." "Tuan Cameron?" Claire mengernyit dan bertanya, "Tuan Cameron yang mana?" Charlie tersenyum dan berkata, "Isaac. Dulu CEO Shangri-La di Aurus Hill. Sekarang dia dipromosikan ke kantor pusat di Eastcliff. Waktunya tahu aku ke Eastcliff." Dia langsung menunjukkan sekelilingnya. "Menyiapkan tempat ini untukku." Claire mengangguk. Merasa penjelasan itu masuk akal. Ia teringat Tawana dan menginap di Shangri-La Eastcliff. Fakta bahwa Charlie tidak tinggal di tempat yang sama pun memberi sedikit rasa lega di hatinya. Menjadi bukti lebih lanjut bahwa tidak ada yang terjadi di antara mereka. Memikirkan hal ini, Claire tidak dapat menahan diri untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri. Berpikir dalam hatinya. Claire, apa yang sedang kamu pikirkan? Masa kamu curiga suamimu adalah penari yang dicium Tawana dengan penuh gairah di atas panggung? Apalagi membayangkan Tawana jatuh hati pada suamimu. Charlie bahkan tidak tinggal satu hotel dengan mereka. Setelah menenangkan diri, Claire menarik napas pelan, lalu tersenyum dan berkata, "Tuan Cameron sepertinya orang yang sangat baik. Dia bahkan menyiapkan tempat tinggalmu secara khusus." Charlie mengangguk dan tersenyum. "Kamu mengenalku dengan baik. Aku tidak suka ikut bersenang-senang. Awalnya, staf Nona Sweet mengatur agar aku tinggal bersama mereka di Shangri-La. Tetapi kamu tahu sendiri, Tawana itu bintang besar. Kalau dia tinggal di hotel, pasti akan ada banyak wartawan media yang mengejarnya sepanjang hari. Jadi,
Lebih baik aku mencari tempat menginap sendiri. Awalnya saya ingin menggunakan uang saya sendiri untuk mencari hotel di dekat Stadion Nasional. Tetapi pertunjukan Tawana sangat populer. Semua hotel sudah dipesan sejak lama. Jadi, Tuan Cameron yang mengatur tempat ini untuk saya. Sembari berbicara, Charlie membalik kamera dan menunjukkan suasana sekitarnya. Lihat, ujar Charlie sambil tersenyum. Tempat ini sangat bagus. Suasananya sangat retro. Ada ruang baca. Bisa membaca buku dan mengembangkan perasaan di sini. Melihat suasana dalam video, keraguan Claire pelan-pelan luruh. Dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, jangan lupa traktir Tuan Cameron dengan makanan enak sepulang dari sana. Dia sangat membantu kita saat berada di Aurus Hill. Bahkan dia membuat mengirimkan dan memberi kita izin menggunakan Sky Garden untuk pernikahan kita, kan?" "Benar. Itu dia," Charlie berkata sambil tersenyum. "Tenang saja. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Cameron. Dia meminta saya untuk membantu dengan Feng Shui tadi malam. Dan saya mengatakan kepadanya bahwa saya tidak akan menerima bayaran sepeser pun." "Itu bagus." Claire menghela napas lega dan berkata kepadanya, "Suamiku, istirahatlah lebih awal. Aku tidak akan mengganggumu. Kamu pasti sibuk besok." Charlie menampilkan layar video, memfilmkan dirinya sendiri, dan berkata sambil tersenyum, "Istri, kalau begitu kamu juga harus tidur lebih awal." "Jangan khawatir." Claire tersenyum dan berkata, "Aku memang sudah mau tidur tadi." Tapi tiba-tiba saja, setelah mengatakan ini, Claire berhenti sejenak. Hampir saja ia belak-belakan mengatakan bahwa penari pria dalam video itu sangat mirip Charlie. Namun ia cepat-cepat mengubah arah pembicaraan. "Tiba-tiba aku rindu kamu. Jadi ingin melihatmu sebentar." Charlie tidak bodoh. Ia tahu. Panggilan video mendadak dari Claire ini pasti bukan hanya karena rindu. Saya menduga kemungkinan besar Claire baru saja melihat berita dan video konser itu. Mungkin ia rendering penari bertopeng itu mirip dengan dirinya. Maka dari itu, Claire menelepon untuk memastikan. Memikirkan hal ini, Charlie merasa sangat sedih. Ada rasa lelah yang perlahan menegangkan. Lelah karena terlalu banyak berbohong. Lelah karena harus terus menutup-nutupi sesuatu dari perempuan yang paling ia cintai. Sebab satu dokumentasi akan melahirkan dokumen lain. Dan setiap dokumen itu harus terus diperbaiki agar tidak runtuh. Dia tiba-tiba menjadi khawatir. Bagaimana jika suatu hari Claire benar-benar menyadari ada sesuatu yang salah dan adegannya tidak lagi mempengaruhinya? Apa yang akan terjadi pada hubungan mereka? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.